Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fuadi Tanjung Widyaswara Madya dari Balai Diklat Keagamaan Medan. Di sini saya akan menjelaskan dalam video saya tentang strategi pembelajaran pada Diklat PKP. Diklat pengawas, kalau yang dulu namanya istilahnya Diklat P4, sekarang istilahnya PKP. Di hadapan Ibu penguji dari LAN, saya akan membuat video bagaimana strategi pembelajaran dengan judul materi saya adalah manajemen mutu. Selanjutnya, sebelum sampai kepada substansi materi, saya menjelaskan dulu kompetensi dasar dari manajemen mutu, bahwa di sini diminta bahwa peserta dituntut mampu memahami manajemen mutu dan penerapan teknik-teknik pengendalian mutu yang sesuai dengan tugas fungsi masing-masing peserta dari PKP tersebut. Dalam hal ini ada 5 tahapan roadmap pelaksanaan manajemen mutu PKP, yaitu strategi penyampaian materinya ada 5 tahapan saya buat di sini. Pertama yaitu menjelaskan secara singkat teori tentang sejarah ruang lingkup manajemen mutu, bahwa apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen mutu melalui diskusi di dalam kelas, melibatkan peserta PKP dan brainstorming mengeluarkan ide-ide dari mereka. Tahapan kedua, strategi pembelajaran yang kedua, yaitu di mana peserta menemukan tema yang lain tentang ISO dan SNE melalui internet dan video, bahkan juga ditambah dengan diskusi kasus yang dimunculkan dari fasilitator dari PKP. Saat ini saya yang mengampu materi manajemen mutu. Nah, di situ nanti dilibatkan peserta mencari video-video yang berkaitan dengan label ISO dan SNE pada instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Maka akan digali informasi bagaimana menciptakan sebuah instansi itu bisa menerima sertifikat ISO di instansi mereka masing-masing. Di sini akan menemukan beberapa kasus yang berada di luar instansi peserta PKP. Kemudian strategi pembelajaran yang ketiga yaitu menugaskan peserta untuk menentukan salah satu tugas yang akan diklasifikasikan ke dalam SPIP sebagai acuan pengendalian mutu. SPIP di sini adalah sistem pengawasan intern pemerintah. Artinya ada standar baku yang menjadi acuan untuk dijadikan salah satu tusi dari peserta PKP untuk bisa dimasukkan ke SPIP. Salah satunya adalah penerapan penyusunan SOP. Bagaimana kita bisa menyusun sebuah manajemen yang baku dan spesifik jika tidak didahulukan dalam penyusunan SOP. Nah, keterlibatan peserta PKP di sini adalah mereka membuat form secara offline, bagaimana membuat susunan SOP dalam kegiatan masing-masing. Jadi peserta ditugaskan untuk menyiapkan atau menyusun laporan dalam bentuk SOP. Selanjutnya pada strategi keempat yaitu di mana fasilitator menugaskan peserta untuk menyusun teknik-teknik pengendalian mutu yang sesuai dengan tugasnya dalam bentuk laporan. Di sini tugas kedua adalah setelah menyusun laporan SOP di tugas ketiga, maka di tugas pertama, maka tugas kedua adalah membuat teknik-teknik penyusunan pengendalian mutu yang sesuai dengan tusinya. Jadi ada 2 tugas yang diberikan kepada peserta PKP di strategi pembelajaran yang keempat, di tema yang keempat. Kemudian tema yang terakhir adalah mencari kasus. Peserta diharapkan bisa mencari kasus yang belum ada terjadi, yang diselesaikan melalui pengendalian mutu dan mencari solusinya. Artinya
mencari sebuah masalah yang belum pernah diterapkan di instansi pemerintah yang menggunakan SPIP, ISO ataupun SNE. Jadi ini adalah tugas berat bagi peserta mencari hal-hal baru. Inilah yang dikatakan bahwa strategi yang disiapkan oleh pemimpin pengawas. Dalam kategori pengawas itu mereka mencari ide yang belum pernah dilakukan oleh instansi pemerintah yang lain. Demikian strategi pembelajaran pada manajemen mutu yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga Ibu penguji dari LAN bisa memaklumi dan menerima hasil video saya yang baru saya revisi pada tanggal 10 Maret tahun 2020. Saya akhiri, mohon maaf saya kepada Ibu penguji, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.